Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aji, BPL Mawar Senang Pertanian di channel Senang Tani. Sesuai dengan temanya dan musimnya kali ini adalah tanaman cabai, yang mana banyak kendala, terlebih untuk tanaman dengan kendala patek. Nah, kali ini kita akan bahas peranan kalium dan surfaktan untuk pengendalian penyakit tersebut. Penasaran? Tonton sampai selesai. Bagi yang belum tahu tentang channel Senang Tani ini adalah channel yang mengupas tentang kegiatan petani, kemudian hama penyakit, dan juga di situ termasuk juga mengupas bahan aktif suatu pestisida. Jadi informasi yang akan kita berikan tentu sangat bermanfaat untuk kegiatan pertanian Anda. Jadi jangan sampai lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi yang terupdate. Terima kasih. Seperti yang Anda lihat di sekeliling saya, banyak tanaman cabai dengan buah yang lebat namun terhindar dari penyakit patek. Seperti yang saya pegang, ini cabai rawit yang cukup lebat, namun ini ada yang merah. Namun untuk tanaman cabai ini sangat tahan terhadap penyakit patek atau antranoksa. Nah, ini menurut bapaknya, namanya Pak Joko, alamat Ngebong Bulon. Dia menggunakan kalium, kemudian fungisida, dan juga surfaktan. Nah, karena surfaktan dan kalium itu jarang sekali untuk diperhatikan, karena terlebih untuk tanaman patek itu petani mengejarnya itu hanya fungisida. Nah, kali ini ditambah dengan surfaktan dan kalium, peranannya seperti apa? Sampai ini umur 100, kurang lebih 140 hari, petik 10 kali. Tadi ini sehabis panen dapat buah bagor. Nah, ini alhamdulillah untuk pateknya bisa bersih. Nanti kita bahas. Nah, untuk perawatannya, kenapa tanaman cabai ini bisa bersih dari patek? Bapak Joko itu melakukan kegiatan penyemprotan 3-4 hari sekali. Jadi kalau 4 hari itu setelah panen, kalau cuacanya hujan itu 3 hari, hujan lebat seperti itu. Nah, kemudian obatnya itu Pak Joko untuk fungisida ada 3 jenis. 1 bahan aktif mancozeb, 2 propinep, yang 1 asistrobin. Yang asosistrobin itu digunakan terus menerus, sedangkan yang mancozeb dan propinep itu digonta-ganti. Hari ini pakai mancozeb, penyemprotan berikutnya pakai propinep. Fungisida itu, kemudian nutrisi buah kalium, kemudian pakai surfaktan. Nah, karena yang 3 ini untuk fungisida itu untuk petani itu sering menggunakan, tapi banyak juga yang masih terkendala patek. Nah, peranannya kalium itu seperti apa? Nah, kalium kalau diaplikasikan di tanaman cabai, kalium itu kan nanti akan menambah tebal daging buah, jadi tebal tapi padat. Kemudian di situ juga akan menambah juga bobot. Fungsi lain selain itu, manfaat yang lain juga menambah bobot. Nah, kemudian ketika musim hujan yang tinggi, kalium itu kan berperan juga mengokohkan batang, sehingga bisa dilihat tanaman dengan lebat buah yang seperti ini itu tanamannya keras, berkayu, namun tidak patah, tidak ambruk seperti itu. Kalian juga berfungsi sebagai membantu pembentukan karbohidrat. Jadi karbohidrat di tanaman itu terbentuk, fotosintesis kan juga menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Nah, itu karena ada peranannya ditambah kalium, nah, kegiatan untuk fotosintesis tanaman kemudian itu akan jadi berlipat, karena karbohidratnya semakin banyak, otomatis dengan karbohidrat yang banyak maka bagian tanaman yang tersuplai makanan juga semakin banyak.
takarannya akan menjadi bertambah, sehingga di buah, termasuk juga di ketahanan, termasuk juga untuk produksi, nah itu akan bertambah. Nah kemudian itu untuk fungsi kalium kurang lebih seperti itu. Untuk surfaktan itu kan bersifat meratakan, atau bahkan bisa ada juga surfaktan yang menembus. Ya, sedangkan yang dipakai Pak Joko ini surfaktan, jenis surfaktan tapi ada penembusnya, sehingga fungsinya ketika ada fungisida yang dicampur, kemudian ada kalium yang dicampur, dia akan dengan sekali semprot saja fungisida dan juga kalium akan menempel di tanaman. Dengan beberapa fungsi yang saya sebutkan tadi, itu jelas sangat membantu untuk tanaman itu melakukan kegiatannya. Nah ketika disemprot fungisida masuk ke tanaman dengan ada surfaktan yang bisa menembus ke tanaman, otomatis dia akan juga berfungsi sebagai sistemik ke tanaman. Jadi fungisidanya yang termasuk tadi azostrobin otomatis lebih cepat masuk ke dalam tanaman yang kontak melindungi dari luar. Nah seperti itu, dengan kombinasi yang double, kombinasi yang ganda seperti itu, jelas tanaman akan lebih kuat terhadap jamur dan juga penyakit. Kalium di tubuhnya itu memperkokoh tanaman supaya tetap berdiri tegak di atas guyuran hujan yang lebat, kemudian dilindungi oleh fungisida. Jadi peranannya seperti itu. Jadi ketika ada peranan fungisida dan kalium yang berpadu menjadi satu, tentu jelas tanaman akan kokoh, kuat, buah lebat, produksinya tinggi, namun tanaman tersebut terhindar dari yang namanya jamur, karena pate itu termasuk jenis jamur. Nah tambahan lagi, untuk menggunakan surfaktan yang ada penembusnya, fungisida itu akan bekerja lebih cepat. Jadi tidak akan khawatir ketika musim panas ataupun ketika bangun kesiangan kemudian terlambat untuk menyemprot. Nah, fungsi surfaktan itu akan lebih cepat menembuskan atau menyalurkan ya apa yang disemprot kepada tanaman. Jika terkena air hujan, surfaktan dia 2 jam saja dia sudah masuk ke tanaman sehingga tidak akan khawatir untuk hilang. Nah jadi fungsinya seperti itu, surfaktan lebih cepat masukkan apa yang disemprotkan, sedangkan untuk kalium itu membantu tanaman untuk menjadi kokoh, buahnya menjadi lebih tebal, dagingnya itu menjadi lebih kuat, sehingga ketika ada jamur yang menempel kemudian diserang dengan fungisida, tentu sudah ada perlawanan. Nah, mungkin itu saja informasi yang kali ini bisa kami sampaikan. Jadi untuk musim hujan jangan lupa pakai surfaktan atau penembus atau perata, supaya apa yang disemprotkan tidak mudah hilang dan juga tidak menguap ketika musim panas. Nah, kemudian jangan lupa kalau sudah berbuah gunakan kalium yang tinggi supaya tanamannya kokoh, berbuah lebat, dan juga tahan terhadap penyakit. Karena tanamannya sehat, tentu di situ akan ada perlawanan secara alami oleh tanaman yang lebih kuat juga. Jadi PR-nya itu bukan membuat tanaman ribun dengan mensuplai pupuk kimia diberikan dengan kocor ataupun sejenisnya dengan maksimal sehingga tanaman itu batangnya lunak, tapi itu akan lebih rentan terhadap penyakit karena lapisan selnya tipis. Nah, sedangkan ini Pak Joko itu untuk dari awal pengocoran sudah berkurang, aplikasinya lewat semprot sehingga tanaman lebih berbatang, kuat, kokoh, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen jika ada pesan yang ingin disampaikan atau usulan video yang ingin dibuat untuk konten. Sekian dari saya, banyak salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.